Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Wijaya dengan NIM 249642227 dari kelas Ilmu Komunikasi 04. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Jadi di sini saya akan menjawab ada 10 pertanyaan dan pertanyaannya saya catat di sini karena cukup banyak ya pertanyaannya, dan disuruh membuat video minimal 10 menit. Oke, jadi langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama ya, apakah kamu sudah pernah menjadi pemimpin atau belum sebelumnya? Saya sendiri sudah pernah menjadi pemimpin. Itu waktu sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Saya di sana pernah ikut organisasi dan menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, yaitu DPP, Dewan Pasukan Pengenal dalam organisasi Hizbul Wathan. Jadi Hizbul Wathan ini tuh seperti pramuka yang ada di sekolah-sekolah pada negeri. Nah, dan itu di Muhammadiyah seperti itu. Waktu di DPP sih saya jadi ketua. Itu pas masa COVID. Terus pengalaman lainnya juga semasa kuliah ini saya menjadi sutradara dalam mata kuliah broadcasting, dan itu tentu saja sangat membuka banyak pengalaman di hidup saya ya. Nanti akan saya jelaskan di terakhir. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan organisasinya. Yang seperti saya sebutkan tadi, organisasi yang Hizbul Wathan itu masuk dalam lingkup organisasi pendidikan. Kemudian yang sutradara itu masuk dalam, bisa dibilang masih belajar, tapi untuk dunia kerja juga bisa dari situ dapat pengalamannya seperti itu. Kemudian lanjut saja yang keempat, itu adalah visi misi dan strategi. Visi saya simple. Visi saya adalah menjadikan organisasi ini bahwasanya adil dan mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang seperti itu. Visinya pertama yaitu misinya membuat organisasi ini tuh adalah organisasi yang adil dan tidak berat ke sebelah pihak gitu. Yang kedua adalah saling mendengarkan antara kelompok. Misal ada kelompok dalam organisasi tersebut, kelompok satu dengan kelompok dua itu harus saling klop, saling bisa berkomunikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengedepankan egois masing-masing, jadi lebih bisa mengerti kepada teman anggotanya seperti itu. Dan untuk strategi yang saya pilih di sini adalah, ini paling saya tekankan dalam ketika saya menjadi ketua DPP, yaitu lebih mendengarkan pendapat dari anggota-anggota. Jangan pernah seperti jika ada anggota yang sedang bicara kepada pendapatnya terhadap ketua, apalagi kan ketua, jika kamu tidak mendengarkan sebagai ketua, pasti kamu tidak akan di respect lagi oleh bawahan kalian seperti itu. Kalian kalau kedepannya bakal ngomong gitu, kalian udah gak akan didengar lagi oleh para bawahan kalian seperti itu. Kedua yaitu strateginya adalah lebih mengenalkan diri atau mendekatkan diri dengan anggota bawahannya, karena terdapat perbedaan antara pemimpin dan anggota bawahnya. Oleh karena itu sebisa mungkin perbedaan itu jangan terlalu besar, sehingga bawahan itu lebih enak lah kepada pemimpin. Kan ada yang bawahannya itu seperti sungkan dekat dengan pemimpin seperti itu, kayak jadi lebih ke anggap teman sendiri tapi dengan batas profesional sebagai pemimpin dan bawahan seperti itu. Kemudian lanjut yang pertanyaan kelima, bagaimana cara memulai proses pemimpin? Awal saya memulai proses pemimpin itu saya mendekatkan diri lagi kepada para anggota saya, bahwa saya ini bukan pemimpin yang galak hitungannya, atau saya ini pemimpin, kalian harus hormat kepada saya, harus tunduk kepada saya. Saya tidak mau seperti pemimpin yang seperti itu.
saya inginnya pemimpin seperti yang merasa teman sendiri seperti itu, kayak bawahannya tuh jadi nyaman bisa ngomong sama saya, kalau ada pendapat langsung ngomong saja tanpa sungkan seperti itu, tapi tetap menjaga bahwasanya adalah batasan antara pemimpin dan bawahannya seperti itu juga. Kemudian yang keenam, proses agar mencapai visi misi. Tentu saja visi misi saya tadi adalah organisasi yang adil. Untuk bisa mencapai itu tentu saja perlunya diadakan berkomunikasi dengan baik terhadap satu sama lain, yaitu dengan lakukan diskusi, perbanyak diskusi atau diskusi per bulan seperti itu. Misal ada masalah internal atau masalah nanti, misal ada orang yang ingin berbicara kepada pemimpin harus lebih bisa ngomong atau mengeluarkan apa yang ingin disampaikan oleh pada bawahannya seperti itu. Jangan malah kalian bentak-bentak sebagai pemimpin kayak, kamu ini kerjanya kayak nggak benar-benar seperti itu. Terus untuk mencapai misi saya tentu saja juga harus adanya saling komunikasi dengan baik dan mengerti terhadap sesama, karena manusia itu bisa saling mengerti jika dimengerti oleh yang lebih mengerti seperti itu. Kemudian adalah yang ketujuh, cara menghadapi masalah. Tentu saja dengan diadakannya musyawarah terhadap sesama anggota, dikumpulkan jika misalnya ada masalah internal, kita diskusikan apa yang nggak disukain dari orang itu kepada kamu. Misal ada masalah eksternal, kita cari masalahnya apa, temukan solusinya bagaimana, kemudian baru dilaksanakan lagi seperti itu. Untuk gaya kepemimpinan, saya ingin memilih gaya kepemimpinan seperti demokrasi, karena demokrasi itu adalah kepemimpinan yang adil dan sangat mendengarkan suara bawahannya ya. Jadi saya ingin seperti pemimpin yang santai, tapi saya ini juga tetap pemimpin seperti itu. Kemudian saya juga ingin menjadi pemimpin yang tegas juga, tetapi tidak terlalu tegas sehingga bawahannya juga masih nyaman dan enak untuk berbicara dengan saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengambil keputusan. Apalagi menjadi pemimpin, akhir-akhir ini saya juga sepertinya kesulitan di bagian cara mengambil keputusan, karena saya orangnya nggak enakan juga terhadap teman, apalagi teman, karena saya juga merasa belum profesional dalam pemimpin ini. Mungkin cara yang saya ambil itu juga sesuai dengan apa yang pendapat oleh teman saya seperti itu. Misal contohnya saya sebagai sutradara, kita kan mengambil tema talk show, jadi ada suatu acara yang berbincang dengan narasumber seperti itu. Nah, saya mengambil keputusan itu dengan cara berdiskusi dulu terlebih dahulu bersama teman-teman saya atau bawahan saya. Ini baiknya seperti apa ya, tindakan yang lebih baik bagaimana ya, dan jika itu dirasa sudah cocok dengan apa yang kita kehendaki bersama, maka saya sebagai pemimpin memutuskan bahwa itu harus benar-benar dilakukan seperti itu. Jika tidak dilakukan seperti itu, maka yang lainnya juga pasti akan tidak terima, karena semena-mena saya melakukan keputusan tersebut atas nama kepemimpinan. Karena saya pemimpin, jangan seenaknya juga saya bisa mengatur teman-teman saya bahwa kamu harus begini, enggak juga. Karena juga pemimpin itu pakai logika, jangan asal-asal nyuruh yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, setelah belajar dari kepemimpinan, kehidupan masing-masing dari belajar kepemimpinan, di sini saya menjadi paham bahwasannya bahwa semua orang itu bisa berpendapat, dan jika pendapat itu tidak diterima dengan baik, pendapat itu orang tersebut tuh akan jadi susah lagi buat berpendapat kepada orang lain, karena dianya tuh merasa
bahwa pendapatnya tuh udah tidak bisa didengar. Even saya juga pemimpin sebagai teman ya, kalau misalnya dia ngomong pendapatnya terus tidak saya dengar kayak gitu, dia nanti pasti akan berpikir seperti pendapat saya ini tidak bisa didengar lagi, jadi dia kemudian ke depan harinya bakalan tetap diam-diam saja seperti itu. Kemudian saya juga bisa lebih memikirkan tentang apa yang harus dikerjakan sebagai pemimpin, dan pemimpin itu harusnya harus tegas, karena saya kurang tegas dan juga punya sifat tidak enakan, jadi saya harus belajar lebih tegas di dalam situasi serius sih, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan pertanyaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.